Kita awali informasi hari ini dari aksi pencurian di Sawah Besar, Jakarta. Pemirsa, berhati-hatilah di rumah dan jangan lupa pasang kunci ganda pintu. Sebuah rumah dibobol maling dengan membuka pintu depan dan menggasak habis barang elektronik di rumah saat pemiliknya tertidur lelap. Sebuah video kamera pengawas merekam sebuah aksi pencurian dari seorang pria berpakaian rapi di sebuah gang di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta. Saat dini hari, tidak ada orang lain, pelaku mencoba masuk dengan membobol pintu depan sebuah rumah. Pagar yang tak terkunci dan pintu depan yang hanya menggunakan kunci tempel mempermudah pelaku melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggasak barang elektronik di dalam rumah. Tiba-tiba orang datang dari sono jam 2:18. Dia tiba-tiba ke sini, langsung buka kuncinya, masuk ke dalam, ngerampas handphone 3, terus laptop 1, tablet 1. Jadi totalnya 5 elektronik. Nah itu nggak ada rasa ada suara-suara berisik itu, nggak curiga atau gimana? Agak ada sih, namanya juga orang lagi tidur pules, jadi nggak berasa sama sekali. Tiba-tiba jam 4 saya bangun, pintu udah kebuka semua, jadi berantakan depan juga. Korban mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah. Kini dengan barang bukti berupa rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditangkap warga setelah merampas sepeda motor korbannya. Warga yang geram mengikat pelaku dan memasukkannya ke dalam parit. Seorang wanita berteriak setelah ditabrak sepeda motor yang dikendarai dua orang pria di Jalan Desa Sipaku, area Asahan, Sumatera Utara. Bukannya menolong, salah satu pria langsung merampas dan membawa kabur sepeda motor korban. Teriakan korban pun mengundang perhatian warga yang langsung mengejar pelaku. Namun hanya satu pelaku yang berhasil ditangkap warga. Karena kesal, warga pun mengikat pelaku dan memasukkannya ke dalam parit. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Karena sudah merasa curiga, korbannya langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, sehingga warga sekitar berhasil menangkap salah seorang pelaku yang telah membawa sepeda motor yang korban tersebut kabur. Polisi masih mengejar satu lagi pelaku, sementara pelaku yang ditangkap kini ditahan di Mapolsek Simpang 4 Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sejumlah pasangan mesum diamankan petugas Satpol PP Tangerang Selatan di salah satu spa. Petugas juga menyegel lokasi tersebut karena tidak memiliki izin operasi. Melanggar jam operasional di masa PPKM, Satpol PP merazia penyedia jasa spa di kawasan Ruko Golden Boulevard BSD Tangerang Selatan, Banten. Saat dirazia, petugas memergoki sejumlah pasangan yang tidak mengenakan pakaian dari dalam bilik kamar. Bahkan petugas pun menemukan sisa bekas alat kontrasepsi. Akibatnya sebanyak 15 terapis dan 6 lelaki hidung belang beserta penanggung jawab spa langsung diamankan ke kantor Satpol PP. Nah, pada saat kami memeriksa salah satu tempat, juga kami melihat terapis dan pelanggannya tidak berusaha. Selain dirazia, tempat spa tersebut juga disegel karena tidak memiliki izin beroperasi dari Dinas Pariwisata. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasca peristiwa laka maut yang terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat kemarin akhirnya menetapkan sopir truk tronton berinisial MA sebagai tersangka. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan terjadi akibat rem truk kontainer pengangkut kapur penjernih air mengalami blong. Satlantas Polresta Balikpapan langsung melakukan olah TKP kejadian perkara pasca kecelakaan maut yang melibatkan 22 motor dan 6 unit mobil di Simpang Muara Rapak, Balikpapan rusak. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menetapkan sopir truk berinisial MA sebagai tersangka. Tersangka
Tersangka, kita tetapkan tersangka. Tersangka, siap. Oke. Kita akan kaji jalan yang ternyata setelah kami cek ke belakang, riwayat kejadian kecelakaan di situ sangat sering. Dengan kondisi jalan yang memang kemungkinan sangat merugikan bagi pengendara yang lain. Kita akan coba cari jalan apakah mungkin untuk... Tim dari Korps Lalu Lintas Polri turut menyelidiki kecelakaan maut truk tronton ini. Sejumlah petugas terjunkan saat olah TKP bersama dengan gabungan Satlantas Polresta Balikpapan dan Ditlantas Polda Kalimantan Timur. Rekayasa kecelakaan guna mengungkap penyebab kecelakaan. Petugas menggunakan metode TAA Korlantas atau Traffic Accident Analysis guna mengungkap penyebab kecelakaan. TAA merupakan metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian perkara laka lantas dengan cara merekam TKP. Sementara jenazah korban kecelakaan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur tiba di rumah duka di Cilegon, Banten. Korban merupakan pekerja di Pertamina. Suasana duka tak terbendung ketika jenazah Juni Dedi Ricardo Saragih, korban kecelakaan maut di Balikpapan, tiba di rumah duka. Jenazahnya dibawa dari Balikpapan menuju Citangkil, Kota Cilegon, Banten untuk dimakamkan. Korban merupakan karyawan Pertamina yang bekerja di Balikpapan. Keluarga yang mengetahui kejadian naas dari kerabatnya ini pun tak kuasa menahan kesedihan. Pas melihat itu, saya juga kaget. Cepat banget itu berlalu. Sementara 2 hari yang lalu saya masih teleponan sama almarhum. Kalau untuk informasinya sendiri dari siapa dapatnya? Dapat dari saudara. Dari saudara? Iya. Di telepon gitu? Saudara langsung berkunjung ke sini, kasih tahu. Saat kejadian, Juni Dedi sedang berboncengan dengan rekan kerjanya John Effendi Harahap. Kedua korban tewas setelah ditabrak truk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban Juni Dedi dimakamkan di Cilegon, sementara jenazah John Effendi dibawa ke Medan, Sumatera Utara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Bahkan korban yang tengah hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Seorang ayah berusia 38 tahun ini langsung diringkus Satreskrim Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. HS ditangkap di kediamannya oleh polisi. Ia ditangkap karena tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun sebanyak 2 kali. Parahnya, korban yang hamil 2 bulan dipaksa menggugurkan kandungannya dengan menggunakan nanas muda. Aksi bejat pelaku terungkap usai korban menceritakan perlakuan ayahnya ke ibunya. Ibu korban yang telah bercerai dengan pelaku langsung melaporkan aksi bejat mantan suaminya itu ke Mapolresta Balikpapan. Kali dilakukan persetubuhan. Kemudian pelaku kita amankan kemarin malam ya. Siap. Kemarin malam ini karena dengan informasi pelaku mau melarikan diri. Kita amankan pelaku di rumah di sekitar kawasan Kampung Baru, Barat. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Diduga mencabuli 5 anak didiknya, seorang guru ngaji di Bogor, Jawa Barat diamuk massa. Terduga pelaku kini diamankan di Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. EM, seorang pria yang sudah berumah tangga, dilaporkan oleh warga Kampung Gunung Malang, Desa Setudaun, Kecamatan Tenojolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. EM yang berprofesi sebagai guru ngaji ini diduga telah mencabuli 5 orang anak didiknya. Menurut Kepala Desa Setudaun, kejadian ini bermula saat seorang anak perempuan yang biasa mengaji pada pelaku melaporkan kejadian yang telah menimpa pada orang tuanya. Korban mengaku diraba dan dicium oleh pelaku. Mendapat laporan ini, orang tua korban pun langsung mendatangi rumah sang guru ngaji. Dari sinilah kemudian fakta lain pun terungkap. Ternyata juga ada 5 anak perempuan lain yang telah menjadi korban pelaku. Warga geram kemudian mendatangi rumah pelaku dan merusaknya. Ini pelaku pencabulan, Pak, terhadap anak kecil. Pelakunya diduganya Ustadz atau siapa? Ustadz, Pak, seorang Ustadz. Ustadz, suami istri. Kurang tahu juga tuh kalau istrinya.
Ini berapa orang Kang korbannya Kang? Dugaan sih antara 5 atau 6 orang, Pak. 5 sampai 6 orang. Ya. Yang Mendapati laporan ini, polisi kemudian menangkap terduga pelaku yang merupakan warga pendatang asal daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku kini diamankan di Mapolres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kronologi peristiwa, sudah bersama kami Kasubag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena. Selamat siang, Ibu Ita. Selamat siang, Mas. Baik, Ibu Ita, sebenarnya bagaimana kasus ini bisa terungkap? Berawal dari tersangka dibawa ke Polres Bogor. Kemudian kami melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Ternyata tersangka itu bukan seorang guru ngaji, tapi yang mengajar ngaji itu istrinya. S itu usianya sekitar 54 tahun. Kemudian kami hasil pemeriksaan, tersangka itu pada saat anak-anak sudah selesai mengaji di tempat istrinya itu, kemudian anak itu tinggal sendiri, kemudian si ES ini yang usia 54 tahun ini, suaminya dari SR, mendekati korban dan mengiming-imingi uang sebesar Rp3.000. Baik. Apakah untuk ke korban-korban lainnya motifnya sama, Bu? Hanya memberikan uang kemudian memuaskan nafsunya seperti itu? Betul, sama. Dia menggunakan uang dengan di saat sepi, di saat selesai istrinya mengajar mengaji, kemudian istrinya masuk ke dalam. Nah, itu si pelaku melancarkan aksinya untuk mengiming-imingi kepada si korban. Baik, Ibu Ita, saat ini korban ada berapa, Bu? Korban sekitar 5 orang. Di bawah umur semua. RF 9 tahun, kemudian Eka 8 tahun, kemudian AA 9 tahun, DAR 8 tahun. Baik. Ini kan saat ini masih diperiksa polisi. Apakah sudah ada status hukum kepada terduga pelaku, Bu? Ini masih dalam pemeriksaan dan masih dalam pengembangan penyidik reskrim. Namun jika pelaku terbukti akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 82 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak, dan pelaku akan dijerat pidana kurungan selama 15 tahun penjara. Berarti belum jadi tersangka ya, Bu Ita ya? Masih dalam pengembangan dulu. Baik. Apa saja yang diperlukan oleh pihak kepolisian lagi mungkin untuk meningkatkan status dari terduga pelaku ini, Bu Ita? Masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Baik. Nah, pelaku ini kan diketahui warga pendatang. Apakah memang di tempat asalnya juga pelaku ini berprofesi sebagai guru ngaji atau baru hanya di lokasi di sekitaran Bogor aja jadi guru ngaji, Bu Ita? Si tersangka ini bukan guru ngaji ya, sudah ditekankan tadi. Tersangka ini pekerjaannya guru harian lepas. Namun yang mengajar guru ngaji itu adalah istrinya. Jadi meluangkan waktu pada saat dia cari-cari kesempatan, pada selesai anak-anak itu belajar mengaji, kemudian situasi sepi dan istri sudah tidak ada di ruang pengajarnya itu, kemudian si pelaku, si S ini langsung mendekati korban. Baik, dari hasil pemeriksaan sementara, apakah istrinya juga mengetahui, Bu, kejadian ini? Kalau jika sang suami ternyata melecehkan beberapa siswanya? Istrinya awalnya belum mengetahui, kelakuannya karena ada seorang ibu korban melaporkan kepada kepolisian di Polsek, kemudian dibawa ke Polres. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan dan baru mengetahui kalau suaminya itu berperilaku seperti itu. Baik, adakah kemungkinan status naiknya menjadi tersangka ini tidak hanya dikenakan pada sang suami, tapi juga sang istri, Bu? Karena mungkin mereka tinggal dalam satu rumah dan juga yang guru ngaji adalah istrinya. Saat ini kami masih melakukan pengembangan. Unit penyidik masih melakukan pemeriksaan kepada istri tersangka. Baik, hingga saat ini adakah laporan lagi dari orang tua mungkin mengenai kejadian-kejadian aneh dari pelaku, Bu, yang mungkin merugikan anak-anak mereka saat ikut mengaji? Sampai saat ini belum ada laporan, hanya diduga baru 5 orang yang dilakukan pencabulan oleh tersangka ES. Baik, lalu bagaimana dengan pendampingan terhadap korban, Bu? Pendampingan korban
ini kan masih meriksa si RS dengan si ES dengan istri korban ya. Untuk anak-anak ini kita belum melakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih AKP Ita Puspita Lena dari Bogor, Jawa Barat. Kita harapkan semoga kasus ini segera selesai dan tidak terulang kembali. Terima kasih, selamat siang Ibu.